Sebelum kita membahas kegilaan ini lebih jauh, ada baiknya kita mengheningkan cipta sejenak. Lebih tepatnya, mengheningkan cipta untuk dompet kita dan untuk nilai tukar mata uang kita yang kondisinya saat ini benar-benar semengenaskan itu. Saat ini kita sedang menyaksikan salah satu periode paling kelam dalam sejarah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan kenaikan harga dolar yang cukup signifikan ini, beberapa aspek akhirnya mulai terdampak. Kita fokus di otomotif aja ya. Untuk harga motor dikabarkan akan mengalami kenaikan harga. Ironisnya adalah, kenaikan harga motor di tahun 2026 ini sudah terjadi berkali-kali. Di awal tahun tentu aja harga motor akan naik karena ada penyesuaian harga. Dan ini adalah hal yang paling umum dilakukan produsen di setiap tahunnya. Kemudian tiba-tiba harga motor naik lagi ketika harga plastik dunia naik. Walaupun naiknya ya nggak terlalu signifikan, tapi tetap aja naik. Belum genap 6 bulan setelah kenaikan harga karena inflasi plastik, harga motor dikabarkan akan naik lagi ketika rupiah terus melemah terhadap dolar. Dengan kondisi ini, dari Januari sampai bulan Juni, industri motor sudah mengalami kenaikan harga 3 kali. Ya, dalam waktu yang relatif singkat ini, industri motor benar-benar bergejolak. Tapi uniknya, walaupun begitu, penjualan motor malah meningkat. Bahkan per bulan Juni ini, sudah jutaan unit yang terjual. Bahkan IC yakin kalau tahun 2026 bisa mencatatkan rekor baru dalam hal penjualan motor. Dengan angka yang positif ini, setidaknya industri motor Indonesia masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Namun jangan dilupakan, ketika memiliki motor, tentu aja kita harus merawat motor tersebut. Minimal ganti oli, dan interval ganti oli yang baik itu 5.000 km atau 2 bulan sekali, mana yang lebih dulu. Mungkin mengganti oli adalah hal yang paling mudah dilakukan dan hal yang cukup murah dilakukan sebelumnya. Tapi ketika krisis terjadi, rupiah melemah dan harga minyak dunia naik, mengganti oli motor menjadi tidak murah lagi. Karena harga oli motor saat ini cukup naik. Jadi diketahui harga oli motor naik sekitar 15 hingga 36%. Yang berarti beberapa waktu lalu, kalian masih bisa membeli 1 liter oli merek tertentu di harga sekitar 55.000. Dengan adanya kenaikan ini, saat ini minimal kalian beli oli yang sama di harga Rp75.000. Ya, kenaikannya cukup signifikan, dan masalahnya adalah interval oli motor itu cukup sering, apalagi buat motornya yang sering digunakan. Otomatis intervalnya jadi lebih cepat lagi. Jadi buat kalian yang benar-benar ngerawat motornya, mungkin ini adalah berita yang cukup buruk. Tapi untuk orang yang kurang dalam hal merawat motor, berita ini mungkin biasa aja. Karena sebenarnya dalam waktu 1 tahun motor kalian tidak diganti oli pun, sebenarnya motor kalian akan tetap hidup dan jalan. Asalkan masih ada olinya sedikit. Kenapa? Ya karena mesin masih terlumasi sebenarnya. Bahkan kasarnya lagi, kalian bisa menggunakan minyak goreng untuk melumasi mesin motor. Walaupun ini adalah ide yang cukup kontroversi dan agak sedikit bodoh, tapi jika untuk keadaan kepepet, sebenarnya ya oke-oke aja. Namun karena kondisinya yang benar-benar miris seperti ini, akhirnya kita dihadapkan dengan musuh utama kita semua, yaitu oli palsu. Ya, dengan adanya kenaikan harga ini, oli palsu biasanya akan semakin banyak beredar. Dan ironisnya, oli palsu bisa banyak pembelinya. Pembelinya ya, bukan peminatnya. Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang pengen oli murah di marketplace. Nggak peduli itu asli atau palsu, yang penting murah. Dan oli palsu adalah satu-satunya oli yang masih memiliki harga paling murah di pasaran. Karena kondisinya seperti ini, jadi buat kalian yang suka belanja oli di marketplace, usahakan kalian beli di official. Yang kedua, usahakan kalian beli oli dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga eceran tertinggi. Yang berarti jika harga oli ada di 75.000, minimal harga oli yang bisa kalian beli ada di kisaran harga 65-70.000. Karena kalau lebih murah daripada itu tanpa voucher, 90% lebih itu adalah oli palsu. Dan faktanya, daripada beli oli palsu, ya lebih baik nggak usah ganti oli sama sekali. Emang iya? Jawabannya tentu aja iya. Walaupun setelah 5.000 km atau 2 bulan masa pakai, oli sudah habis karena aditifnya sudah nggak ada, tapi balik lagi, setidaknya mesin kita terlumasi. Walaupun ada resikonya juga, yang mana ketika nanti diganti oli, biasanya mesin baru mengeluarkan kerusakannya, mulai dari bunyi aneh di mesin sampai knalpot yang ngebul, dan hal ini mudah-mudahan jangan sampai kejadian di motor kalian. Kenapa? Ya karena selain harga oli, harga spare part motor ternyata juga dikabarkan naik. Dan kenaikan harga spare part motor ini juga hampir sama kayak oli, yang mana kenaikannya mulai dari 10 hingga 30%. Jadi kalau mesin kalian rusak, otomatis akan lebih mahal lagi dalam hal servisnya. Tapi dalam kondisi ini, sebenarnya yang kasihan pengusaha bengkel, yang mana harga spare part naik, harga oli naik, harga jasa servis mereka hampir sulit untuk naik. Karena yang udah dikasih harga terbaik aja masih dinego, apalagi ketika dikasih tahu ada kenaikan harga jasa.
ya kemungkinan customernya ya bakal kabur. Iya kan? Jadi secara keseluruhan, walaupun orang desa tidak menggunakan dolar untuk bertransaksi, tapi orang desa khususnya yang punya motor, mereka juga merasakan kenaikan harga. Mulai dari harga motornya, harga olinya, sampai harga spare partnya. Dan ketika ada pihak yang bilang kenaikan rupiah ini masih dibilang baik-baik aja, kalian sebenarnya bisa lawan dengan screenshot harga oli motor aja saat ini. Karena ya emang seburuk itu kondisi kita merawat motor saat ini. Motor adalah alat transportasi yang paling efisien sebenarnya, karena motor memiliki harga yang cukup terjangkau, perawatannya juga terjangkau, bahkan konsumsi BBM-nya juga sangat terjangkau. Kasarnya jika motor kalian Honda Beat dan katakanlah harga BBM memburuk yang mana harga Pertalite bisa sampai 20.000, kalian sebenarnya masih cukup baik-baik aja, karena konsumsi rata-rata BBM-nya memang cukup irit. Makanya orang Indonesia sangat suka dan sangat cinta dengan motor. Tapi ketika kita berbicara oli, apapun motornya, berapapun konsumsi BBM-nya, interval pergantian olinya akan tetap sama. Dan buat kalian yang punya motor Yamaha yang sudah dihasil, jika kalian salah membeli oli dan tidak sesuai dengan spesifikasi mesin kalian, siap-siap aja vampir oli. Mungkin vampir oli dulunya hanya menjadi lelucon aja, karena ketika oli berkurang, ia tinggal beli oli baru karena harganya emang cukup terjangkau. Tapi ketika harga oli naik, vampir oli langsung menjadi musuh utama. Karena untuk menambahkan oli mesin, kalian harus mengeluarkan uang ekstra yang sangat ekstra untuk membeli oli baru. Jadi ya, kesimpulannya adalah oli mesin adalah darah bagi mesin motor. Tanpa oli mesin akan rusak seketika. Oli memiliki peran yang sangat krusial di segmen industri otomotif. Walaupun posisinya masih di bawah BBM, dan sebagian orang bisa mengabaikan fungsi oli ini asalkan motornya masih bisa jalan, tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah oli memang tidak sepenting BBM, tapi oli bisa menyelamatkan kalian dari keboncosan dompet lebih jauh lagi. Karena jika motor kalian tidak terkena oli yang bagus, bloknya bisa baret, pistonnya bisa baret, atau yang paling minimal, ring seher bisa kena. Jika salah satu hal tersebut menimpa motor kalian, amsyong kalian akan double. Kenapa? Ya karena selain beli spare part baru, ujung-ujungnya kalian juga akan tetap beli oli baru. Dan oli baru tersebut akan langsung dibuang setelah inrayen. Jadi ya, harga rupiah terhadap dolar melemah, harga oli naik, matilah kita jika tidak bisa pintar-pintar merawat motor. Gimana nih menurut kalian? Mau tetap ganti oli apa skip aja? Yang penting motor masih bisa jalan. Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.